Bab 781. 15 tahun lalu. Grey Z menghibur Dara Syam dan menenangkan suasana hatinya, lalu dia memanggil Dandili untuk mempersiapkan mereka bekerja. Sekretaris Mita Chan juga sedikit khawatir Dara Syam benar-benar akan marah dan menyalahkannya. Mita Chan, kerja bagus, terima kasih kali ini. Tapi kata-kata Grey Z membuatnya hampir tergerak untuk menangis. Bahkan jika Dara Syam benar-benar memarahinya setengah mati, dia merasa itu sepadan. Grey Z memujinya. Kak Grey, saya harus melindungi Presiden Syam. Ya, Grey Z sangat berterima kasih. Dia telah bersyukur sejak pertama kali Mita Chan menyelamatkan Dara Syam ketika dia mengorbankan dirinya sendiri. Jika Mita Chan tidak memberitahunya tepat waktu, dia tidak tahu. Mungkin konsekuensinya akan serius. Melihat kinerjamu, aku akan memberimu promosi dan menaikkan gajimu, serta memperkenalkan pacar kepadamu. Setelah itu, dia meninggalkan Brother Zen dan yang lainnya untuk melindungi Dara Syam. Lalu dia pergi sendiri. Gerakan di utara harus lebih ditingkatkan, sekarang air menjadi berlumpur, dan semakin banyak orang yang muncul. Tidak hanya orang-orang di lingkaran bawah tanah, tetapi juga lingkaran di atas tanah, dan bahkan pintu tersembunyi. Dia telah melacak pintu tersembunyi selama bertahun-tahun. Saat memikirkan tato awan merah itu, mata Grey Z dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat. Dia telah membuat janji dengan Rian di tempat lama. Dan Grey Z datang lebih awal. Setelah beberapa saat, seorang pria tampan duduk di hadapan Grey Z dan melambaikan jarinya. Bos, bawakan ke segelas air tahu tanpa gula. Bagus. Grey Z mengangkat kepalanya, ekspresi wajahnya membuat Rian kaget. Dia jarang melihat ekspresi Grey Z sangat serius dengan aura pembunuh. Dara benar-benar hampir mengalami kecelakaan. Hah, kok bisa? Mata Rian menjadi dingin sesaat. Siapa yang berani? Keluarga Kana. Sial, siapa yang memberi mereka keberanian? Berani menargetkan adik iparku. Rian tiba-tiba memarahi, kakak, aku akan melenyapkan keluarga Kana sekarang. Ini bukan waktunya bagimu untuk mengeksposnya. Grey Z menggelengkan kepalanya. Untuk menangani keluarga Kana, dia tidak terburu-buru untuk sementara waktu, itu belum waktunya. Bahkan meski mereka tahu itu adalah tangan keluarga Kana. Tujuan utama mereka adalah Rania Lon. Dara Syam benar-benar hanya tambahan. Tidak sulit bagi Grey Z untuk membunuh keluarga Kana, tetapi membunuh keluarga Kana tidak ada artinya. Jika dia ingin melakukannya, dia harus memperlakukan keluarga Kana sebagai pisaunya. Baru-baru ini, kamu menyelidiki beberapa keluarga besar kaya, lalu apa yang terjadi? Tidak ada. Selain keluarga Lon, mereka semua normal. Rian menggelengkan kepalanya. Benar. Selain orang tuamu, setelah memeriksa informasi secara diam-diam beberapa kali, aku pikir tidak ada yang tahu. Pada deteksi intelijen, terutama di utara ini, Rian telah beroperasi selama bertahun-tahun, tetapi hanya sedikit orang yang dapat mencuri informasi dari bawah hidungnya tanpa ketahuan. Apa yang kamu periksa? Mata Grey Z berubah sedikit. Apa yang kuperiksa? 15 tahun yang lalu, saya telah melihat hubungan antara 4 raksasa, dan informasinya bukan hal yang aneh, tetapi saat ini, itu hanya kebetulan. 15 tahun yang lalu, tepatnya Ibu Grey dan Grey Z diusir dari keluarga Z menjadi putra kaya yang terlantar, menghabiskan hidup di jalanan. Itu juga merupakan waktu bagi Xian Z untuk merelakan istrinya dan menikah lagi dengan putri dari keluarga Azur, yang juga merupakan keluarga kaya. Sehingga kekuatan keluarga Z dapat ditingkatkan dan salah satu dari 4 keluarga kaya dapat mapan. Grey Z tidak pernah mengerti bagaimana Xian Z, yang menunjukkan ibunya sebagai cinta dalam hidupnya, bisa meninggalkannya dengan kejam. Diusir dari keluarga Z, ibunya, bahkan sampai hari kematiannya, tidak menyalahkan bajingan tua Xian Z itu. Grey Z benar-benar tidak mengerti. 15 tahun lalu, apa yang terjadi? Bab 782. Kebencian Grey Z. Ini seperti misteri, Grey Z tidak pernah tahu. Bahkan ketika dia memiliki kesempatan untuk membunuh Xian Z dan membalaskan dendam ibunya, justru dia berhenti melakukannya.
Apa yang terjadi tahun itu? Saat itu, dia masih muda dan tidak tahu apa-apa, hanya kemarahan dan kebencian yang ada di hatinya. Benci Xian Z yang kejam, dan mengusir ibu dan anak mereka keluar dari rumah Z dan hidup di jalanan. Bahkan membiarkan ibunya mati mengenaskan di tengah kelaparan dan kedinginan. Grey Z tidak akan pernah melupakannya selamanya. Xian Z, pria yang tak berhati, pria yang tidak memiliki tanggung jawab dan tidak memiliki rasa kasih. Grey Z tidak memiliki perasaan yang baik padanya, hanya kebencian. Kakak, aku tidak bisa membujukmu tentang hal semacam ini, tetapi menurut penyelidikanku selama bertahun-tahun aku khawatir ada sesuatu yang benar-benar tersembunyi dalam tahun-tahun itu. Rian selalu sangat prihatin tentang urusan Grey Z yang dia selidiki. Selama kamu mengatakan kamu ingin membunuhnya, aku tidak akan mengendur. Apakah itu kepala keluarga kaya? Ataukah itu adalah Raja Surga? Aku akan tetap membantumu melepaskan kepalanya. Tapi aku takut kakak Anda akan menyesalinya, jadi berhati-hatilah. Dalam hal ini, tidak ada orang kecuali Rian yang akan berani menasihati Grey Z, dan tidak ada yang berani berbicara pada Grey Z seperti ini. Mereka berdua adalah persahabatan antara hidup dan mati. Kehidupan Rian diselamatkan oleh Grey Z dengan penuh perjuangan. Dalam hati Rian, Grey Z adalah kakaknya melebihi daripada kakak kandungnya. Selama Grey Z mengucapkan sepatah kata pun, Rian tidak akan mundur selangkah pun di Gunung Pedang dan Lautan Api. Bos kedai membawa tahu, dan Rian mengambil 2 gigitan. Ngomong-ngomong, aku akan menunggu sepatah kata dari kakak laki-lakiku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Grey Z mengangguk, ekspresi wajahnya sedikit rileks. Kadang-kadang aku sangat merindukannya. Saat kita berada di medan perang bersama, kita tidak perlu terlalu banyak memikirkan apapun kecuali membunuh. Rian tidak bisa menahan tawa. Tidak mungkin, sekarang aku punya adik ipar. Dia tersenyum, kuharap kakakku ini bahagia. Dengan mendengus, dia menelan semua tahu di mangkuk, menyeka mulutnya, dan bangkit. Aku akan mengawasi keluarga Kana, juga keluarga Z, dan beberapa keluarga lain. Jangan khawatir, kakak, aku akan memberitahumu apa yang terjadi segera. Setelah berbicara, Rian mengambil topi yang dia simpan dan mengancingkannya di kepala, lalu menghilang ke kerumunan. Grey Z masih duduk di sana, melihat tahu di atas meja. Pikiran dalam benaknya tiba-tiba kembali ke masa lalu. Pada saat itu adalah saat paling gila. Di medan perang, dia tiba-tiba menggaungkan ketenarannya dan membuat seluruh dunia gemetar di kakinya. Tapi dia masih tidak bisa menyelamatkan ibunya, tidak bisa melindungi orang yang paling disayanginya. Sejak saat itu, Grey Z tahu apa yang paling penting baginya. Dia ingin melindungi orang yang dia sayangi, bahkan jika dia harus membayar nyawanya untuk itu, dia tidak akan ragu. Grey Z tidak ingin menyesal lagi. Gur-gur. Grey Z mengambil tahu, menelannya, dan melemparkan segepok uang, berbalik dan pergi. Pada waktu itu, di sekitar rumah Kana, orang-orang berpindah dari waktu ke waktu, dengan wajah aneh. Dari awal hingga akhir, tidak ada wajah yang berulang. Beberapa orang bolak-balik mengawasi di luar, dan beberapa berusaha semaksimal mungkin untuk menyusup ke rumah Kana. Tampaknya tiba-tiba, rumah Kana menjadi tempat perhatian banyak orang. Lone Group, kantor puncak. Ferry Lone sekarang mengontrol semuanya di sini, bahkan jika itu tidak benar-benar dalam kendalinya. Tetapi namanya di sini mewakili keluarga Lone, kendali mutlak atas grup Lone. Tuan Lone, informasi Nona Rania sebelumnya, saya telah meletakkannya di atas meja, apalagi yang Anda butuhkan. Saya akan melihat informasinya. Selain itu, informasi dari semua eksekutif senior di Lone Group dan orang-orang yang bertanggung jawab. Industri dan departemen, serta aliran modal grup dalam 3 tahun terakhir. Saya perlu melihatnya dan memilahnya secepat mungkin. Bab 783. Aku mencari kamu. Ya, Ferry Lone melakukan banyak hal dengan penuh semangat. Hanya dalam 2 hari, dia mengumpulkan semua orang dari Rania Lone kembali ke tangannya sendiri. Ini semua adalah kroni keluarganya, orang yang bisa dipercaya untuk sementara, setidaknya untuk saat ini.
Dalam kelompok Lon ini, tidak ada seorang pun, Fairy Lon berani memberi kepercayaan 100%, meski orang-orang itu dibudidayakan oleh keluarga Lonnya. Tidak ada yang tahu siapa yang setia padanya sekarang. Berdiri di depan jendela Prancis yang besar, Fairy Lon sepertinya bisa merasakan tekanan seperti apa yang Rania Lon alami. Bahkan dia merasa tidak berdaya saat ingin mengendalikan grup raksasa ini. Grup Lon ini pada akhirnya akan menjadi milik pribadi keluarga Lonku. Jika kamu ingin mengambil sedikit darinya, itu tidak akan mudah. Dia menyipitkan matanya, wajahnya seperti pembunuh, lalu menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Seolah itu tidak pernah muncul. Dering-ling-ling. Telepon berdering, dan Fairy Lon melirik nomor itu dan segera terhubung. Tuan Muda Lon, patriark dari keluarga Kana Zaidin Kana tidak di rumah. Kami bertiga telah masuk, maka bisa 100% yakin. Fairy Lon mengerutkan kening. Aku mengerti. Dia menutup telepon, terlihat agak jelek. Zaidin Kana, bajingan tua ini tidak ada di rumah. Kemana lagi dia bisa pergi? Orang ini jarang keluar dan tidak ada di rumah. Ada banyak tempat di utara di mana dia bisa pergi, tapi kemana dia akan pergi? Keluarga Kana tiba-tiba menyerang keluarga Lon tanpa peringatan, yang membuat Fairy Lon sangat waspada. Sementara itu, Zaidin Kana mengirim Welming untuk membunuh Rania Lon, tapi dia tidak pernah mendapat berita kematian Rania Lon. Bahkan Dara Syam tidak mati, dan Zaidin Kana langsung bereaksi. Welming gagal. Tapi betapa kuatnya Welming. Zaidin Kana tahu betul. Bahkan di tangan master level master, Welming dianggap berada di barisan terdepan. Jika bisa membunuhnya, hanya ada satu kemungkinan. Mereka yang menyerang sangat tangguh. Selain keluarga Lon, siapa lagi yang akan ada kekuatan? Tidak hanya membunuh saudaranya, tapi juga membunuh pengawal pribadinya. Ambisi apa yang dimiliki keluarga Lon, sepertinya terlalu jelas. Zaidin Kana tidak ada di rumah. 3 jam setelah Welming keluar untuk membunuh Rania Lon, Zaidin Kana diam-diam pergi. Sekarang ini, Zaidin Kana berjalan di dalam hutan bambu. Dia sudah lama mengenal tempat ini, tapi tidak pernah datang. Keluarga Kana tidak bisa mentolerir sikap keras kepalanya lagi. Keluarga Kananya tidak mengatakan bahwa dia bisa melangkah lebih jauh. Sudah cukup sulit untuk terus bertahan hidup di utara dan mendapatkan pijakan. Bagaimanapun, yang harus dia hadapi adalah keluarga Lon. Itu adalah salah satu dari 4 keluarga kaya teratas. Dan keluarga naga itu sekarang dalam ayunan penuh. Tak lama, Zaidin Kana melihat kedai teh. Saat ini dia masih agak jauh, tapi masih bisa mencium aroma teh yang kuat. Tirai roller blind jatuh, menghalangi orang-orang di paviliun teh. Zaidin Kana berjalan mendekat, dan 2 sosok tiba-tiba muncul, seperti hantu, dan berhenti di depan Zaidin Kana. Mata di bawah topeng itu penuh dengan aura dingin dan tanpa ampun. Siapa yang kamu cari? Dari balik tirai gulung, sebuah suara datang. Aku mencarimu. Zaidin Kana mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya, ada potongan daging yang dipotong dengan pisau tajam, meneteskan darah. Dengan tato awan merah yang menyilaukan. Zaidin Kana melihat tirai yang bergulir dan mengulurkan tangannya. Ini, apa kau familiar dengan itu? Apa yang kau ingin aku lakukan? Orang-orang di balik tirai sama sekali tidak memperhatikan pertanyaan Zaidin Kana. Sepertinya di matanya, dia tidak pernah peduli dengan hal-hal yang tidak relevan. Bahkan jika itu adalah awan merah ini, dia tidak menganggapnya serius. Hah, apalagi yang bisa aku lakukan jika aku mencarimu? Zaidin Kana mencibir dan melirik 2 orang yang menghentikannya. Apa menurutmu mereka bisa menghentikanku? Wajahnya penuh tanpa batas. Kejam. Jika bukan karena pintu tersembunyi, jika bukan karena pria di depannya, bagaimana Zaidin Kana bisa berjalan di jalur ini, dan bagaimana dia bisa kehilangan nyawanya? Dia sekarang ingin membunuh orang-orang di balik tirai gulung itu sesegera mungkin.